Halo selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 11 Juni 2024 bersama saya Dadi Salampesi. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini dan kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta tewas setelah dikeroyok warga karena diduga sebagai maling di Desa Sumbersoko, Pati, Jawa Tengah. Polres Purbalingga menggelar kejuaraan nasional drag bike di sirkuit Jalan Raya Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga. Polda Jawa Barat menggelar upacara penyambutan dan penyerahan pengambilan air suci dalam rangka jelang Hari Bayangkara ke-78. Polresta Pati menggelar pengungkapan kasus pengeroyokan pemilik rental mobil yang menyebabkan korban meninggal dunia di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Pihak kepolisian menghadirkan 3 tersangka dalam pengungkapan ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengungkapkan korban tewas usai dikeroyok massa saat mengambil mobil rental di TKP. Korban berjumlah 4 orang, 3 diantaranya merupakan warga asal Jakarta, sementara 1 orang warga Tegal, Jawa Tengah. Akibat pengeroyokan ini, korban berinisial BH meninggal dunia saat perawatan medis, sedangkan ketiga temannya luka parah. Kronologis kejadian berawal saat korban mengajak 3 temannya untuk mengambil mobil jenis sedan di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Korban lalu membawa mobil tersebut dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil yang dibawa meneriaki korban serta mengejar mobil hingga berhasil dihentikan dan terjadi penganiayaan. Setelah mendapat laporan, petugas dari Polsek Sukolilo mendatangi TKP dan mengevakuasi para korban ke RSUD Kayen untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian ini, tersangka akan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Langsung memerintahkan kepada Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta berinisial BH tewas setelah dikeroyok warga karena diduga sebagai maling di Desa Sumbersoko, Pati, Jawa Tengah. Polresta Pati menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Stefanus Satake Bayu menyebut pihaknya telah memanggil 19 saksi untuk diperiksa. Hasilnya, 3 tersangka telah ditangkap atas aksi main hakim sendiri ini. Ketiga tersangka ini masing-masing berinisial EN, BC, serta AAG. Kombes Satake membeberkan peran masing-masing tersangka dalam kasus ini. kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan ada 3 tersangka yang sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan
melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya. Sementara yang sudah diamankan adalah 3. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini telah ditahan dan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Lebih lanjut, Kombes Satake juga menghimbau kepada masyarakat yang turut serta melakukan aksi penganiayaan tersebut untuk segera menyerahkan diri. Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Karopenmas Divisi Humas Polri menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri tanpa bukti yang jelas. Ia menuturkan bahwa tindakan main hakim sendiri merugikan orang lain dan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Brigjen Truno Yudo menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan melanggar hukum yang diketahui ke pihak kepolisian terdekat. Polri juga menghimbau ya untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya adalah main hakim sendiri tanpa adanya bukti ataupun ada bukti. Tetapi apabila ada informasi, segera menyampaikan kepada Polri. Namun demikian, kegiatan ini kan tidak ada bukti ternyata, dan ini akan merugikan orang lain. Ya, tentunya kami berharap seluruhnya laporkan setiap tindak pidana atau dugaan perbuatan kejahatan atau gangguan Kamtibmas kepada Polri, dan kemudian tentunya kami sampai dengan dari Babin Kamtibmas terbawah, ada pos polisian, ada Polsek, ada Polres, ini secara berjenjang memiliki kekuatan, dan yang terdepan ada Babin Kamtibmas sampai dengan di Polsek tentu akan dapat melakukan kegiatan yang bersifat untuk melakukan pemeliharaan Kamtibmas. Dari Polres Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihak keluarga pelaku PS dan satu saksi akan segera diperiksa tes psikologi forensik oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tersangka Peggy Setiawan telah mengikuti rangkaian tes psikologi dengan metode menulis, menggambar, dan intelijensi hingga afeksi pada Sabtu dan Minggu lalu. Polda Jawa Barat saat ini telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka PS. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Minggu kemarin kami mendapat asistensi dari tim Bareskrim Polri, Div Propam Polri, dan Itwasum Polri dengan tujuan untuk mengasistensi proses penyidikan agar berjalan secara prosedural, profesional, dan proporsionalitas. Kegiatan tim Mabes Polri ke Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota adalah merupakan bagian dari asistensi terhadap penanganan kasus Eki Vina. Selain itu, kami juga telah menerima kedatangan tim Kompolnas dan Komnas HAM. Sejauh ini, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa terhadap lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa.
Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap 6 orang pelaku sindikat pencurian kendaraan roda 2. 6 pelaku yang diamankan diketahui mempunyai peran masing-masing dalam menjalankan aksinya. Dalam penangkapan ini, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan barang bukti 13 unit sepeda motor. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akan melakukan press release pengungkapan perkara curanmor yang dilakukan oleh Satreskrim. Jadi kami melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, 2 sebagai pelaku yang mengambil motor, 1 sebagai pelaku yang mengantarkan motor dari Jakarta ke lokasi penadah. Nah, 1 lagi penyedia peralatan yaitu kunci T. Dan yang satunya lagi itu adalah perantaranya penadah. Jadi kalau mau beli motor itu harus lewat dia dulu baru ke penadah yang terakhir. Jadi kurang lebih itu 6. Kemudian penangkapan kami lakukan pertama kali di daerah Senen, yaitu di sekitar Jalan Keramat Pulau. Pada saat itu pelaku kita dapati keberadaannya di sana dan kita lakukan penangkapan. Kemudian terhadap pengungkapan perkara curanmor ini, kami juga tadi saya jelaskan bahwa awalnya kita dapat 4 motor, kemudian kita tanyakan kembali, kita lakukan pengembangan kembali, kemudian kita dapati 2 motor lagi tambahan, jadi total 6 motor itu di stasiun Senen dan satunya lagi di daerah Selipi, di daerah Palmerah. Nah itu 6, jadi di Jakarta kita dapat BB 6 motor, kemudian kita pengembangan ke penadah di daerah Kerawang kita mendapatkan 5 kendaraan. Jadi total BB yang kita peroleh saat ini ada 11 kendaraan. Kemudian terhadap tindak pidana curanmor ini terhadap para tersangka kita terapkan pasal 363 KUHP dan 480 KUHP. Mungkin sementara sekian. Kita ke informasi berikutnya, Polsek Sungai Pinang berhasil mengungkap perkara pencurian kendaraan bermotor dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli mengungkapkan, sejak awal Januari 2024, sindikat pencurian kendaraan bermotor ini berhasil menggasak 13 motor. Kombes Pol Ari menambahkan dari sindikat ini ada 13 tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap. 4 TKP di Polsek Sungai Pinang, sementara lainnya berada di wilayah hukum Polsek Samarinda Kota, serta kawasan Kutai Kartanegara. Diketahui modus para pelaku sendiri mencari sepeda motor yang parkir dan tidak dikunci stang. Motor dibawa tanpa merusak rumah kunci, dan para pelaku kemudian membuat kunci baru untuk memudahkan penjualan motor curian. Kombes Pol Ari juga menyebut para pelaku menjual motor curian ke penadah dengan harga 5 juta rupiah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP. Bagi pelaku EH dan DS, sedangkan AS dikenakan pasal 480 KUHP terkait penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Masih informasi kriminal, pemirsa. Polres Kutai Timur berhasil mengungkap kasus penipuan menggunakan aplikasi kencan online yang telah memakan 76 korban, di mana 6 orang korban diantaranya asal Kutai Timur dan 70 orang lainnya tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, Polres Kutai Timur juga mengekspos kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta kekerasan terhadap anak. Berikut liputan selengkapnya. Pada hari ini kita Polres Kutai Timur melaksanakan rilis ada 3 kasus love scamming, di mana modus dari kasus ini berawal dia membuat akun micet menggunakan identitas dan foto wanita. Kemudian setelah mendapatkan korban, pelaku ini melakukan chat dengan modus menawarkan BO atau video call sex. Pelaku ini melakukan screenshot. Kemudian dia komunikasi lagi menggunakan WA dengan melakukan pemerasan, pengancaman terhadap korban, memakan jumlah korban sebanyak 76 korban. Ini pelaku sudah mendapatkan keuntungan lebih kurang 50 juta rupiah. Untuk kasus yang kedua adalah kasus pencurian kekerasan, di mana kronologisnya ini korban
Kemudian pelaku mendatangi korban dan langsung menarik kalung emas milik korban. Kemudian korban pergi melarikan diri dengan menggunakan motor Scoopy yang dimiliki oleh pelaku. Kemudian yang terakhir adalah kasus kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak yang kemarin viral. Tersangka ini saudaranya memiliki anak, jadi anaknya ini bermain dengan korban. Nah, yang mana awalnya ini anaknya SK ini ngecek-ngecek si korban ini sehingga gak lagi lah anaknya. Tersangka kesulut emosi datang ke rumahnya korban ini dan melakukan penganiayaan terhadap si korban ini. Dari hasil pendalaman motif bahwa tersangka melakukan penganiayaan terhadap anak korban karena kesal anaknya melapor bahwa dipukuli oleh anak korban. Dan kita kalau umpamanya masyarakat ada kejadian atau kejahatan yang menimpa, jangan segan-segan melaporkan kami. Jadi ya, harapan kita kalau ada hal-hal kejadian seperti itu segera kita akan segera cepat menindaklanjuti dan masyarakat pun betul-betul merasa aman hingga Kabupaten Kota ini betul-betul menjadi kota-kota yang aman dibanding yang lain. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersinergi dengan Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air menggelar dialog kebangsaan. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.